saudara-saudaraku yang terkasih, kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita pada hari ini. Kita kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah hidup dan kehidupan yang baru pada hari ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi di saat kami istirahat. Saat ini kami boleh dibangunkan kembali dengan anugerah hidup yang baru. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus menolong kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam bacaan firman pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 66 ayat yang ke-12 yang berkata, "Sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan." Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bacaan kita hari ini bercerita tentang bangsa Israel. Ketika masa pembuangan, Tuhan menjanjikan keselamatan jika bangsa Israel pada saat itu mau bertobat dan berkembali kepada Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan mengalirkan keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong. Bapak Ibu saudara-saudara, pemahaman digendong bukan berarti Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak yang manja. Dan bukan berarti setiap kali kita menghadapi masalah dan kesukaran, Tuhan langsung menggendong kita. Terkadang Tuhan mendidik, dan jika perlu, Ia menghajar kita. Ada saatnya pula Tuhan melatih kita untuk berjuang dan berperang. Bapak Ibu saudara-saudara, kita pun saat ini hidup dalam perjuangan menghadapi pandemi virus COVID-19. Setiap hari melalui televisi, sosial media, kita mendengar keluarga saudara-saudara kita, pejabat-pejabat yang akhirnya meninggal karena terpapar COVID-19. Kita hidup dalam perjuangan untuk menghadapi pandemi ini, menghadapi dampak ekonomi dari pandemi ini. Dan begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita merasa Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan tidak ada dalam rumah tangga kita. Namun sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Pada saat ini Tuhan masih ada dan masih menyertai kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, kapan waktu yang tepat Tuhan akan menggendong kita? Tuhan akan menggendong kita. Seperti pada bangsa Israel pada waktu itu tertulis di dalam Yesaya. Ketika kita berkembali kepada Tuhan, ketika kita datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri kita. Ketika kita merasa sudah tidak kuat berjalan, tak mampu menanggung beban pergumulan yang berat, Tuhan berkenan kepada kita ketika datang kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Saat itulah Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menggendong kita. Di saat kita mengangkat tangan tanda berserah, Tuhan akan turun menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara, virus ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Persoalan dan pergumulan di depan kita juga kita tidak bisa tahu kapan akan terjadi. Tetapi yang pasti adalah bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya. Di saat kita berserah kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan akan menggendong kita supaya kita terluput dari hal-hal buruk yang akan terjadi.
Saat itulah kita baru menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Karena penyertaan dan perlindungannya, kita telah diluputkan dari segala mara bahaya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 117 ayat kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih setia Tuhan terhadap umat-Nya sungguh tiada terhitung dan tak terbatas. Hingga saat ini pun Ia masih mengasihi kita. Oleh karena itu yang diperlukan dari kita adalah ketika kita menghadapi persoalan pandemi ini adalah datang dan menghampiri hadirat Tuhan dengan tangan yang berserah, dengan diri tubuh yang berserah kepadanya. Maka Tuhan akan menggendong kita dan akan memberikan keselamatan, sukacita, dan penghiburan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih akan renungan-Mu pada hari ini. Firman-Mu menguatkan kami di saat kami menghadapi pergumulan dan persoalan berat menghadapi masa pandemi ini, Tuhan. Tuhan datang melalui firman untuk menyatakan pada kami bahwa Tuhan akan menggendong kita, menyelamatkan dan meluputkan kita dari segala hal-hal buruk yang akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih akan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami semua yang mendengarkan renungan ini mau berserah kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan diri dan keluarga kami di saat pandemi ini ya Tuhan, untuk dituntun dan dipimpin oleh tangan Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi corona ya Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang selalu siap menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati mereka keluarga yang sedang berduka cita karena keluarga mereka terpapar COVID-19. Perlu Tuhan berikan pertolongan dan penghiburan. Demikian juga bagi keluarga yang berduka cita karena ditinggal oleh salah satu anggota keluarga karena COVID-19. Tuhan berikan penghiburan yang setia dan abadi kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa kami dan hindari kami dari hal-hal buruk yang akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita hari ini. Tuhan Yesus menolong kita, menguatkan kita menghadapi virus COVID-19. Kita akan berjumpa pada renungan yang akan datang. Sampai ketemu pada renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.